Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita akan mulai bab baru fisika ya, yaitu mengenai dinamika partikel. Nah, dinamika partikel ini sangat berkaitan erat dengan materi yang teman-teman sudah pelajari pada saat di semester 1, yaitu mengenai kinematika ya, kinematika partikel. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang dinamika. Apa perbedaan kinematika dengan dinamika? Nah, kalau kinematika itu dia mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhatikan penyebab benda itu bisa bergerak. Ya, sedangkan kalau dinamika itu memperhatikan gerak penyebab daripada perubahan gerak benda tersebut, gitu ya. Jadi selain mempelajari tentang geraknya, tetapi kita juga mempelajari tentang bagaimana bisa benda itu bergerak. Nah, ini berkaitan erat dengan yang namanya gaya. Nah, jadi gaya itu adalah penyebab perubahan gerak benda, bukan penyebab pergerakan benda ya, tetapi penyebab perubahan gerak benda. Itu berbeda, gitu ya. Jadi misalkan ada benda itu diam, dia diam bukan karena dia dikasih gaya ya, tetapi memang dari sananya dia memang sudah diam. Tetapi kalau misalkan kita kasih gaya, maka dia akan berubah menjadi bergerak. Kita kasih dorongan lah istilahnya. Gaya itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu namanya dorongan. Nah, kalau misalkan benda tersebut dikasih dorongan, maka dia akan bergerak. Maka dia berubah gerak benda tersebut karena dikasih gaya. Tapi kalau misalkan nggak dikasih, ya benda itu akan tetap diam gitu. Jadi itu perbedaan dari gaya sebagai penyebab perubahan gerak benda. Seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, itu adalah sekilas mengenai dinamika partikel. Nah, saya akan skip bagian ini. Nah, Newton itu adalah orang yang pertama kali merumuskan tentang gerak benda. Jadi dia mengeluarkan 3 hukum, yaitu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, Newton itu sangat brilian ya dalam merumuskan tentang gerak benda ini, karena dari fenomena apel yang jatuh dari pohon, dia bisa memformulasikan banyak sekali hukum-hukum fisika yang mungkin kalau misalkan kita yang melihat kejadian tersebut, kita tidak akan terpikirkan untuk merumuskan suatu hukum-hukum fisika. Ya mungkin ya kita hanya melihatnya sebagai suatu kejadian alam biasa, tetapi Newton dengan pemikirannya sebagai seorang saintis yang cakap, dia bisa berpikir secara luar biasa. Dia merumuskan 3 hukum Newton yang sangat fundamental dalam mempelajari gerak suatu benda. Nah, sekarang kita akan bahas hukum-hukum tersebut. Kita bahas hukum pertama Newton. Nah, ini berkaitan dengan tadi yang saya berikan. Kalau misalkan benda itu diam, dan kita berikan kalau kita berikan gaya, maka dia akan berubah kan geraknya. Dari yang sebelumnya diam, maka dia akan bergerak. Tapi kalau misalkan kita tidak kasih kita tidak kasih dorongan apa-apa, ya dia akan terus diam. Nah, itulah yang dikatakan pada hukum 1 Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, jadi ini bayangkan ada suatu balok yang ditaruh di suatu lantai yang licin sekali, sehingga tidak ada gaya gesek antara si balok dengan si si permukaan. Nah, kalau misalkan benda tersebut tidak dikasih gaya apa-apa ya, resultan gayanya itu 0, maka ya tentu dia tidak akan berubah posisinya. Dia tidak akan menjadi bergerak ya, dia akan terus diam. Nah, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kalau misalkan ada satu balok itu ya, balok tersebut awalnya bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, dan dia itu dengan asumsi bergerak di permukaan yang licin, maka dia kalau tidak dikasih gaya apa-apa ya dia akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan karena tidak dikasih gaya apa-apa. Kecuali jika dia dikasih dorongan, maka akan terjadi perubahan kecepatan pada si balok tersebut karena dia dikasih gaya. Nah, ini menunjukkan ya, itu juga menunjukkan dari example yang tadi saya berikan, itu menunjukkan bahwa
ternyata kalau misalkan benda itu dikasih gaya, benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan setiap waktu disebut dengan percepatan. Nah, itu yang akan kita bahas di hukum 2 Newton. Nah, ini sekarang hukum 1 dulu. Nah, hukum 1 seringkali disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang jadi kalau misalkan dari syarat-syarat yang tadi saya tuliskan, saya paparkan di awal. Nah, dari syarat-syarat yang saya paparkan gitu ya, saya bisa menyatakan bahwa ternyata hukum 1 Newton ini berlakunya itu kapan? Nah, berlakunya sesuai dengan bunyinya tadi, hukum 1 Newton berlaku ketika benda itu diam atau benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap, V tetap. Oke, seperti itu. Nah, ini jangan lupa sigma F sama dengan 0. Itu adalah perumusan matematisnya dari hukum 1 Newton ini. Dengan F sebagai gaya. Dengan satuannya adalah Newton. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah hukum 1 Newton. Sekarang, kita lanjutkan ke hukum 2. Nah, hukum 2 itu menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada benda itu berbanding lurus dengan apa? Dengan resultan gayanya. Dan searah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa si benda. Jadi ini cukup gampang sebetulnya untuk dimengerti ya. Nah, ini perumusan lainnya selain sigma F sama dengan MA, ini M-nya bisa kita pindahkan ke ruas kiri, ini bisa menjadi sigma F sama dengan MA. Nah, ini adalah mungkin yang sering Anda lihat di buku pelajaran gitu ya, sigma F sama dengan MA. Nah, tapi kalau misalkan ditulis seperti ini juga tidak apa-apa ya, karena masih sama ya artinya, yaitu sigma F sama dengan MA. Ini menunjukkan apa ya? Ternyata besarnya gaya yang dikeluarkan diberikan pada suatu benda itu berbanding lurus dengan masanya dan percepatannya. Atau bisa saya sebutkan juga bahwa percepatan dari suatu benda itu sebanding dengan gayanya, tapi berbanding terbalik dengan masanya. Itu sama saja seperti mengatakan begini, bayangkan suatu balok atau suatu mobil. Mobil gitu ya, mobil kalau misalkan kita kasih gaya 20 Newton, dengan suatu truk kita kasih gaya juga 20 Newton, ya, itu kira-kira lebih beratan atau lebih susahan mana untuk mendorongnya, si truk atau si mobil? Tentu akan lebih sulit untuk mendorong si truk ya, karena kenapa? Masanya makin besar, masanya itu besar. Dan hubungan antara percepatan dan massa itu dalam menurut hukum 2 Newton itu berbanding terbalik. Jadi kalau massanya semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil malah ya. Jadi percepatannya makin kecil, maka kecepatannya juga otomatis makin kecil yang dihasilkan. Dan juga perubahan posisinya juga lebih kecil dibandingkan antara si truk dengan si mobil ya. Gitu. Jadi akan lebih sulit untuk mendorong truk dibanding mendorong mobil ya. Karena percepatan itu berbanding terbalik hubungannya dengan si percepatan. Nah, kalau misalkan ya saya berikan example lain, katakanlah saya beri mobil, saya punya mobil yang sama, dua mobil dengan jenisnya itu yang sama, artinya massanya itu sama besarnya. Nah, tetapi yang menarik adalah mobil pertama saya kasih gaya atau dorongan 20 Newton, sedangkan mobil kedua saya berikan gaya 200 Newton. 200 Newton. Jadi mobil pertama 20 Newton, mobil kedua 200 Newton. Kira-kira mana yang percepatannya atau perubahan posisinya tuh lebih besar? Tentu yang saya kasih gayanya 200 Newton. Karena saya kasih dorongannya, wow, benar-benar all out. Wow, semuanya saya kerahkan tenaga. Tapi kalau misalkan 20 Newton saya cuma dorong ya leye-leye gitu. Ya otomatis mana yang perubahan posisinya lebih besar? Lebih cepat gitu ya. Ya tentu perubahan posisi mobil yang kedua ya, yang dikasih gaya 200 Newton. Kenapa? Karena saya kasih dorongan yang lebih gede.
Jadi Anda bisa lihat ya bahwa semakin besar gaya yang saya berikan, maka percepatannya juga semakin besar. Itu adalah makna dari hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini berlaku untuk yang resultan percepatan bendanya itu 0, gitu. Jadi kalau misalkan tadi hukum pertama hanya berlaku pada benda yang diam dan juga benda yang bergerak dengan konstan, nah tapi hukum 2 Newton berlaku pada benda yang mengalami perubahan kecepatan atau percepatan. Ada yang jadi hukum 2 Newton hanya berlaku untuk benda yang mengalami percepatan atau perubahan kecepatan gitu setiap satuan waktunya. Jadi nggak bisa kita terapkan pada mobil yang dia itu kecepatannya itu berubah-ubah. Artinya kan kalau berubah-ubah artinya dia punya percepatan ya. Kita tidak bisa menerapkan hukum 1 Newton. Kenapa? Karena dia ada dikasih gaya gitu, ada dikasih gaya. Sedangkan kalau yang hukum 1 Newton kan dia gayanya 0, sama dengan 0. Sedangkan di sini sigma F-nya atau jumlah gaya atau jumlah dorongannya itu tidak sama dengan 0. Seperti pada kasus yang tadi itu saya berikan gaya gitu ya. Nah, gayanya itu kan membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Itu kita bisa analisa dengan hukum 2 Newton, jadi bukan hukum 1 Newton. Gitu ya. Jadi harus bisa membedakan kapan kita menggunakan hukum 1 Newton dan kapan kita menggunakan hukum 2 Newton. Seperti itu. Nah, ini ya saya kasih contoh soal gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Saya kasih di slide selanjutnya gitu ya. Nah, saya kasih di sini mana slide baru. Nah, di sini. Oke, good. Ini blankin aja ya. Ini saya blankin aja ya. Nih, saya buka halaman baru, kita akan bahas contoh soal blank ya. Nah, kita lihat sini. Oke, good. Misalkan begini ya, misalkan begini. Saya punya contoh soal seperti ini. Ah, saya ambil nih dari sini. Oke, good. Nah, soalnya bagus nih. Nah, di sini kita lihat sebuah benda masanya itu 20 kilo gitu ya. Jadi kita tulis masanya itu 20 kilogram. Nah, dia berada pada lantai dasar yang licin. Artinya apa? Gaya geseknya tidak ada karena lantai licin ya. Nah, apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon, jadi F-nya sama dengan 4 Newton gitu, dan dia bergerak dengan arah mendatar selama 4 sekon, berarti T-nya sama 4 sekon. Kira-kira percepatan yang dialami benda itu berapa? Yang A. Yang B, besar kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon. Dan C, perubahan yang dialami setelah benda itu bergerak sama 4 sekon. Oke, kita punya soal seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita jawab. Oke. Sini. Nah, ini ya. Kita jawab gitu ya. Nah, kita jawab. Sekarang yang A dulu. Besar percepatan yang dialami benda adalah, nah sekarang kita lihat sini. Kita lihat sini bahwa dia dikerjakan gaya sebesar 50 Newton. Kalau dia diberikan gaya sebesar 50 Newton gitu ya. Nah, pada arah mendatar selama 4 sekon gitu. Ini hukum yang dipakai hukum pertama atau kedua? Kalau ini kan bendanya bergerak gitu ya, bergerak, oke, bergerak, terus dia dikasih gaya, dan tidak ada dia itu mengisyaratkan bendanya itu diam, ataupun dia bergerak dengan kecepatan tetap, tidak ada, ya. Kalau biasanya di soal harusnya disebutkan gitu. Di sini tidak ada, berarti benda tersebut memiliki percepatan, ya. Benda ini memiliki percepatan, maka yang kita pakai adalah sigma F sama dengan MA. Sigma F sama dengan MA, gitu ya. Nah, sigma F sama dengan MA, jumlah gaya yang bekerja itu sebanding dengan massa dikali percepatan. Gaya yang bekerja apa saja di sini? Hanya sebuah gaya yang besarnya 50 Newton. Katakanlah ini gaya disebut sebagai F. Berarti sigma F sama dengan MA, karena gaya yang bekerja cuma si F, maka F sama dengan MA. Gitu. Sekarang kita analisa, yang ditanya adalah A-nya, berarti A sama dengan F per M. Berarti A-nya sama dengan F-nya berapa? F-nya 50 dibagi dengan masanya 20. Berarti ini menjadi 2,5 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Oke, good. Berarti ini adalah percepatannya. Gitu ya.
Nah, di sini kita A-nya sudah dapat, tadi berapa ya F-nya? Ini kenapa 4 Newton ya? Maaf. Kenapa saya tulis ini 4 Newton ya? Sorry, 50 Newton. Nggak teliti. Kutil. 50. Ya, ini 50. Nah, ini saya hapus ini. 50 ya, 50 per 50. Good, berarti A-nya 2,5 meter per second. Sekarang yang B. Yang B adalah besar kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon. Karena kita sudah tahu percepatannya adalah 2,5 meter per second kuadrat, maka bisa kita tulis di sini kita bisa menggunakan kinematika. Karena dia itu memiliki percepatan, maka kita pakai rumusnya Vt sama dengan V0 plus A kali T. Gitu ya. Ini rumus di kinematika, jangan lupa ya, saya ingatkan lagi, Vt sama dengan V0 plus AT. Karena awal-awal ini dia kecepatannya adalah 0 ya. Karena di sini tidak ada nih disebutkan kecepatan awalnya berapa gitu ya. Jadi V0-nya kita anggap 0. Jadi Vt sama dengan 0 plus AT, berarti tinggal Vt sama dengan AT. Berarti Vt sama dengan A. A-nya itu adalah berapa tadi percepatannya? 2,5. Berarti 2,5 kali T, yaitu sebesar 4 sekon. Berarti Vt sama dengan 10 meter per sekon. Gampang ya? Gampang. Sekarang yang C, perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon adalah, nah, ini bisa pakai dua rumus ya, bisa pakai S atau delta S dalam hal ini ya, delta S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, atau bisa pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus ya karena dia percepatan bukan perlambatan, plus 2 bukan G ya, tapi AS ya, A delta S gitu. Jadi VT kuadrat. Nah, kalau saya sih pengennya pakainya yang kedua aja nih ya, yang kedua. Nah, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. Karena V0-nya 0, berarti tinggal Vt kuadrat sama dengan 2A delta S. Yang detailnya adalah delta S, berarti delta S sama dengan Vt kuadrat per 2A. Karena di sini delta S-nya, Vt-nya kan tadi udah dapat, berarti 10 kuadrat 100 per 2 kali A. Berarti 2 kali 2,5 berapa? 5. Berarti di sini berapa? 5, 100 bagi 5 yaitu 20 meter. Dapat ya? Nah, ini adalah jawabannya. Kalau misalnya kita lihat di modulnya, nah ini juga 2,5, terus 10, terus 20. Oke, good ya? Aman. Oke, ini adalah soal untuk hukum 2 Newton. Coba sekarang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Kalau hukum 1 Newton tuh biasanya soalnya seperti ini. Saya bikin slide baru. Nah, kalau hukum 1 Newton seperti ini biasanya. Ya, hukum 1 Newton itu misalkan diberikan diagram gaya. Diagram gaya seperti ini gitu ya. Nah, diagram gaya ada suatu balok gitu ya, dikasih gaya sebesar F1. Lalu ada gaya sebesar F2. Ada gaya F3. Ada gaya F4. Nah, terus diketahui benda tersebut diam. Tentukan nilai dari F2. Jika diketahui F1 nilainya adalah 50 Newton, F3 itu nilainya 70 Newton, dan F4 itu nilainya 100 Newton. Oke, ini sebetulnya menjawabnya mudah gitu ya. Karena disebutkan bahwa benda tersebut diam, maka hukum yang berlaku adalah hukum 1 Newton, berarti sigma F sama dengan 0. Di sini ada F2, F1, F4, F3. F2 dan F1 dia ke kanan. Ingat ya, ini kan gaya itu vektor. Vektor kalau dia ke kanan maka dia positif, kalau dia ke kiri maka dia negatif.
Maka F1 dan F2 itu positif, itu berarti ya F1 ditambah F2. Nah, dikurang dengan F3, karena F3 dan F4 ke kiri, berarti F3 dikurangi dengan F4. Itu harus sama dengan 0. Berarti untuk mencari F2, berarti F2 sama dengan F3 tambah F4, pindah ruas ya, dikurang dengan F1. Berarti F2 masukkan datanya, F3-nya 70, ditambah F4-nya 100, dikurangi dengan F1 50. Berarti kan F2 sama dengan 170 dikurang 50. Berarti F2 sama dengan 120 Newton. Oke, nah seperti itu. Ini biasanya contoh soalnya untuk hukum 1 Newton. Oke, gampang ya? Siap. Oke, good. Sepertinya sih sudah cukup mengerti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan hukum 3 Newton. Jadi kalau hukum 3 Newton, jika A mengerjakan gaya pada benda B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Yang secara sistematis, matematis itu ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Ini harus perhatikan ya, min F reaksi. Nah, sebetulnya ya cukup menarik ya. Saya bisa gambarkan hukum 3 Newton ini ketika kita itu menonjok dinding. Kalau kita menonjok dinding, itu sama saja kita memberikan gaya terhadap dinding. Katakanlah kita kasih gaya sebesar 20 Newton. Nah, tetapi pada hakikatnya ketika kita memberikan gaya kepada si dinding itu akan memberikan kayak semacam gaya balasan terhadap gaya yang kita berikan ke dinding. Yang besarnya itu sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau misalkan kita nonjok dinding ke depan, maka kita nonjok dinding, tek gitu kan kita arah si tonjokan itu ke arah si dinding, gitu ya, tek gitu. Nah, si dinding itu akan memberikan balasan, gaya balasan ke kita, yang arahnya itu bukan malah ke dinding, tapi malah ke arah kita, malah ke arah sebaliknya. Kalau tadi kita kasih ke arah dinding, maka si dinding mengeluarkan gaya ke arah kita yang berlawanan dengan arah kemana gaya kita berikan gaya kepada si dinding, gitu. Nah, yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, that's why nilainya itu dia negatif, begitu ya. Besarnya sama tapi gayanya besarnya sama tapi arahnya itu negatif. Arahnya itu ke kiri. Ingat ya bahwa gaya itu adalah vektor. Jadi kalau misalkan saya berikan gaya ke sini 20 Newton, nah maka akan ada gaya balasan sebesar 20 Newton juga oleh si dinding. Tapi apa? Tapi besarnya itu arahnya itu ke kiri. That's why itu kiri ya. Karena vektor itu ke kanan itu positif. Ingat ya, kalau ke kiri negatif. Karena dia arahnya ke kiri, berarti dia negatif. Tapi besarnya sama ya, oke? Nah, aplikasinya adalah terdorongnya roket ke atas, terdorongnya jet ke depan oleh mesin jet, seperti itu. Jadi kalau terdorongnya roket ke atas, jadi kalau misalkan kenapa bisa roket itu terbang? Karena ya ini misalkan roket gitu ya, maaf kalau jelek, roket gitu ya. Nah, roket ini kan menyemburkan gas, menyemburkan api, menyemburkan ya bahan bakar ke dalam ke tanah gitu ya, ke tanah. Ini sama saja seperti dia memberikan gaya, katakanlah sebesar F. Nah, gaya tersebut diberikan kepada tanah dan tanah sebagai ininya ya, sebagai balasannya itu memberikan gaya sebesar F juga kepada si roket. Nah, sehingga roket mendapat gaya reaksi gitu ke atas. Makanya roket nanti bisa ke atas, terbang ke atas gitu ya. Makanya dia terbang ke atas. Oke? Seperti itu. Nah, itulah hukum 3 Newton sebetulnya ya. Oke? Oke. Itu adalah hukum 3 Newton. Nah, yang perlu diperhatikan pada hukum 3 Newton ini adalah bahwa yang pertama ini saya rasa bisa dibaca sendiri ya, pasangan gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, ini nggak terlalu penting. Nah, yang penting itu adalah yang kedua dan ketiga, yaitu besarnya gaya reaksi sama dengan gaya reaksi. Jadi kalau misalkan saya kasih tadi ya, yang saya kasih di example-nya, kalau misalkan saya kasih gaya mana tuh? Saya kasih gaya F gitu ya, sebesar 20 Newton ya, maka dia akan membalasnya 20 Newton juga. Tetapi yang menjadi pembeda adalah bahwa arahnya itu dia berlawanan dengan arah gaya aksi. Oke, itu untuk hukum 3 Newton. Biasanya sih kalau untuk soal-soal, biasanya yang ditanyakan tuh lebih ke hukum 3, ke hukum 2 dan hukum 3. Oke. Sorry,
Untuk soal biasanya hukum 1 dan hukum 2 yang kita gunakan. Hukum 3 nanti kita akan gunakan di impuls dan momentum, tapi itu masih agak lama ya. Nah, sekarang kita akan mengenal berbagai jenis gaya. Tadi kan sudah kita belajar gaya-gaya gitu ya. Gaya itu adalah sebagai penyebab perubahan gerak benda gitu ya. Gaya itu ada F aksi sama dengan F reaksi, dan juga sigma F sama dengan MA, sigma F sama dengan 0. Sekarang kita akan mengenal gaya-gaya itu jenisnya ada apa aja sih ya. Nah, ini sangat penting. Nah, di sini Anda lihat bahwa ada beberapa jenis gaya, yaitu ada gaya berat, ada gaya normal, dan juga gaya gesek, ada gaya tegangan tali. Nah, pertama ada gaya berat dulu. Jadi gaya berat atau sering disebut berat itu adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Yang mana arahnya itu selalu ke pusat bumi, dimanapun dia berada si bendanya tersebut. Dan berat itu harus di note, berat itu berbeda dengan massa. Kalau besarnya massa itu tetap, tapi kalau besarnya berat, ya, nah, besarnya berat gitu ya, ini berat ya, besarnya berat itu tergantung daripada lokasi benda. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa massa itu tetap tapi berat itu berbeda? Nah, karena kalau misalkan kita lihat dari rumusnya, rumus daripada gaya berat itu adalah W sama dengan M dikali G. Jadi besarnya gaya berat itu tergantung dari massanya dikali gravitasi. Dalam hal ini kita sering gravitasinya itu ya karena kita tinggal di bumi gitu ya. Ya kita pakai gravitasi bumi lah. Tapi kalau misalkan kita ukur berat suatu benda di Mars, karena Mars itu punya gravitasi yang berbeda dengan gravitasi bumi, maka besarnya berat akan beda. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Bahwa gaya berat atau berat itu berbeda dengan massa. Massa itu tetap dan berat itu tergantung lokasi bendanya. Itu harus bedakan. Jadi kalau misalkan saya bilang massa itu 20 kg, itu baru benar. Tapi kalau berat 20 kg salah. Karena berat itu gaya dan gaya itu satuannya apa? Newton. Jadi tidak mungkin berat itu 20 kg. No. Berat itu kalau misalkan massanya 20 kilo dan kita menganggap percepatan gravitasi bumi itu adalah 10, berarti massa 20 kilo itu beratnya adalah 20 kali 10 ya, karena M kali G. Massanya 20, G-nya 10 berarti 200 Newton. Itu adalah beratnya. Itu yang lebih tepat gitu ya. Nah, ini sebenarnya berat itu gampang ya konsepnya. Dan dia itu selalunya itu arahnya ya. Ingat, vektor. Bahwasanya gaya berat, karena berat itu adalah gaya dan gaya itu adalah besaran vektor, maka arah itu harus perhatikan. Nah, arah daripada si gaya berat selalu ke pusat bumi. Lihat ya, bahwa mau dimanapun bidangnya, mau dimanapun permukaannya, W-nya itu akan selalu menuju ke bawah. Bawah itu artinya menuju ke pusat bumi. Gitu ya. Itu harus diperhatikan, itu gaya berat. Gitu ya. Ada juga gaya normal. Jadi gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan. Dan arahnya itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi gaya normal adalah gaya yang disebabkan menyentuhnya suatu benda, dua permukaan suatu benda. Jadi kita lihat ya bahwa kalau misalkan benda itu dia ditaruh pada suatu bidang, dia menempel pada suatu bidang, pasti ada yang namanya gaya normal. Gitu ya. Gaya normal itu adalah gayanya yang selalu bertegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi kalau tadi saya ambil tuh gaya berat, kalau gaya berat itu kan mau dimanapun bidangnya, dia pasti akan selalu ke arah bawah. Tapi beda dengan gaya normal, dia menyesuaikan dengan bentuknya, bentuk permukaannya. Kalau gaya normalnya itu kita lihat pada gambar pertama, gambar yang ini. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang ini, kita lihat pada gambar yang ini. Gambar yang ini permukaannya itu horizontal. Maka gaya normalnya itu dia ke atas itu secara horizontal. Kalau misalkan pada bidang miring seperti ini, maka dia gaya normalnya ya juga sama. Tegak lurus dengan si bidang miringnya itu seperti ini. Kan tegak lurus itu artinya sudut yang dibentuk antara si bidang sentuh dengan si gaya itu adalah 90 derajat. Gitu. Jadi ini tegak lurus ya dengan si bidang sentuh. Dan juga kalau misalkan bersentuhannya bendanya seperti ini. Karena bidangnya di sini dan dia bersentuhannya di sini, maka gaya normalnya seperti ini ya. Tegak lurusnya seperti ini gitu ya. Ini harus diperhatikan.
Pokoknya yang harus di-note arahnya selalu tegak lurus dengan si bidang sentuh. Dan ini sangat kepake banget kita dalam menganalisis gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, ini nanti akan banget digunakan pada saat menganalisis gerak dari suatu benda, gaya normal ini. Nah, selanjutnya ada gaya gesek. Jadi gaya gesek ini adalah gaya yang muncul pada dua benda yang bersentuhan secara langsung. Nah, biasanya gaya gesek ini bekerja pada benda yang permukaannya kasar. Jadi kalau benda itu licin, itu artinya tidak ada gaya gesek. Kenapa? Karena licin banget, tidak ada gesekan. Tapi kalau misalkan permukaannya itu kasar, berarti pasti ada gaya gesek. Makanya dalam hukum Newton, yang pertama dan hukum kedua, itu kan saya selalu bilang bahwa kita asumsikan bahwa permukaannya licin dan tidak ada gaya gesek. Gitu. Nah, permukaannya licin ya artinya tidak ada gaya gesek gitu loh maksudnya gitu. Karena gaya gesek itu pasti akan mempengaruhi gerak daripada suatu benda, gitu ya. Nah, biasanya sih kalau di SMA pasti ada namanya gaya gesek. Tergantung daripada ya permukaannya. Nah, arahnya itu ya, ingat ya, ini penting. Arahnya itu selalu berlawanan dan kecenderungan arah gerak benda. Jadi kalau misalkan nih ya, ada suatu balok nih dikasih gaya sebesar F. F gitu ya. Maka kan dia akan ditarik gitu ya ke kanan gitu ya. Maka dia akan bergerak ke mana? Ke kanan. Kalau dia ke kanan, asumsikan bahwa si permukaannya itu kasar, berarti kan dia ada gaya gesek. Gaya geseknya itu pasti dia ke kiri karena arahnya geraknya itu ke kanan. Geraknya ke kanan berarti gaya gesek ke kiri. Kalau misalkan geraknya ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Jadi selalu rebel gitu ya, si gaya gesek ini selalu rebel. Selalu mau beda sendiri. Selalu mau arahnya itu selalu beda sama yang lain. Gitu. Anti mainstream lah istilahnya kalau gaya gesek ini. Nah, ini sangat penting ya. Nah, dalam praktiknya gaya gesek itu besarnya itu ini bisa kita lihat ya bahwa gaya gesek itu sering disimbolkan dengan F kecil. F kecil atau gaya gesek itu rumusnya adalah mu dikali dengan N. Ini tolong disimpan nih rumusnya. Gaya gesek itu rumusnya F sama dengan mu kali N. Mu itu adalah koefisien gesek. Koefisien gesek menunjukkan seberapa besar, seberapa kasar suatu permukaan dari suatu benda. Dan ini N ini adalah gaya normal. Nah, makanya. Jadi gaya normal. Besarnya gaya normal tergantung apa? Tergantung nanti pada saat kita menganalisis. Nanti akan ada contoh soal, Anda akan lebih mengerti. Gitu ya. Nah, N itu gaya normalnya. Gitu. Nah, biasanya gaya normal itu tidak diketahui di soal. Anda harus mencari sendiri. Makanya ini harus penting. Tapi konsepnya itu F sama dengan mu dikali N. Semakin besar koefisien gesek, maka akan semakin besar gaya gesek dari suatu si benda. Gitu. Jadi mu ini biasanya nilainya, bukan biasanya, emang nilainya itu antara 0 sampai dengan 1. Ini harus diperhatikan juga. Gitu. Nggak boleh mu itu nilainya lebih dari 1 dan kurang dari 0. Pasti antara 0 sampai 1. Oke, nilainya itu selalu seperti ini. Gitu ya. Oke, ya. Nah, seperti itu. Itu gaya gesek. Nah, selanjutnya ada gaya tegangan tali. Jadi kalau gaya tegangan tali, artinya si gaya itu disebabkan adanya tegangan pada si tali tersebut. Jadi gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Jadi istilahnya misalkan ya pada balok ini, pada 3 buah balok ini, lihat ya, ada balok 1 dan balok 2. Ya, ini balok 1, ini balok 2, dan ini balok 3. Atau saya giniin deh. Saya kasih ini balok 1, ini balok 2, ini balok 3 untuk mempermudah analisis. Misalkan balok 1, balok 2 dihubungkan oleh suatu tali. Nah, balok 1 itu dia kan dihubungkan oleh tali. Nah, kalau ada tali pasti ada gaya tegangan tali. Ya. Nah, kalau misalkan kita hanya menganalisis si balok pertama, nggak usah lihat balok kedua dan balok ketiga. Lihat balok pertamanya. Lihat balok pertama. Jadi kita lihat balok pertama, kita batasin. Ini balok pertama ya. Ini sistem balok pertama. Pada balok pertama ini lihat bahwa ternyata karena dia ada tegangan tali,
karena dia ada tali pasti ada gaya tegangan. Nah, gaya tegangannya itu selalu menuju ke pusat tali, gitu ya, ke pusat tali. Pusat tali itu di sini. Nah, berarti nanti pada saat kita menganalisis nanti dia akan ada gaya tegangan tali sebesar T1 katakanlah. Yang dia itu menuju ke pusat tali, gitu. Gitu ya. Nah, sedangkan pada balok 2 ya, kita batasi sistemnya. Balok 2 kan berarti seperti ini. Nah, dia ada gaya tegangan tali juga. Nah, tapi karena dia kita lihat ya, karena ujungnya di sini gitu dan pusatnya di sini, berarti si gaya tegangan talinya menuju ke kiri. Gitu ya. Bukan ke kanan seperti si T seperti pada balok 1. Beda ya, beda. Jadi harus diperhatikan. Jadi ini harus perhatikan ya. Notnya adalah untuk menentukan arah si gaya tegangan tali, kita lihat ujung-ujungnya dan lihat pusatnya. Kalau pusatnya di sini dan ujungnya di sini, berarti si balok kedua ini merasakan gaya tegangan tali ke kiri. Tapi kalau misalkan si balok 1 dia beda, ujungnya kan di sini, ujungnya di sini, dan pusat talinya di sini, maka tegangan talinya ke kanan arahnya. Ini sangat penting karena menentukan arahnya itu sangatlah esensial dalam menentukan dalam menganalisis gerak dari suatu benda tersebut. Jadi ini harus perhatikan ya, jangan sampai salah. Sama seperti ini, gaya tegangan tali ini yang pada balok 2 dengan balok 3. Ujung yang ini akan mengalami gaya tegangan tali ke pusat tali yaitu ke kanan, dan pada balok yang ketiga ini ujungnya di sini berarti tegangan talinya ke kiri gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menganalisis ya, kalau kita mau menganalisis dikit nih ya, kita bagi ini menjadi beberapa sistem. Kita ambil sistem pertama gitu. Sistem pertama ini kita lihat di sini ada gaya berat ya. Of course lah ya. Kita tambahkan ya gaya-gayanya. Of course karena dia itu ada punya massa ya, pasti ini balok punya massa. Karena punya massa berarti dia itu memiliki tegangan tali. Dia memiliki gaya berat. Maka ada W di sini. Dan juga di sini akan ada gaya normal. Kenapa? Karena dia bersentuhan dengan suatu permukaan, berarti pasti ada gaya normal. Nah, anggap si benda ini memiliki tidak bergerak pada lantai licin, maka dia tidak ada gaya gesek. Maka kita bisa menganalisis ini dari dua sumbu ya, dengan sumbu X dengan sumbu Y gitu. Jadi kita lihat sini. Mungkin saya harus copy nih gambarnya ya, karena ini menarik banget untuk kita analisis. Menarik banget ya. Saya copy, saya ambil. Nah, ini saya ambil objeknya. Nah, oke, saya bikin home baru. Good. Nah, sini. Ambil sini ya. Nah, analisis geraknya. Nah, kalau kita lihat di sini pada sistem pertama, jadi kita bisa membagi suatu sistem yang besar, kita bisa bagi menjadi sistem yang lebih kecil. Itu sah-sah aja ya. Kalau misalkan kita tinjau nih balok pertama di sumbu X-nya, kita bisa menganalisis karena dia itu bergerak, anggap dia itu bergerak ya. Anggap ini balok tiga-tiganya bergerak. Nah, dengan percepatan yang konstan, maka pada balok pertama di sumbu X-nya berarti karena dia itu bergerak ya, di sumbu X ya. Di sumbu X kan dia bergerak. Kan dia bergerak translasi kanan kiri ya. Gitu ya. Maka di sumbu X-nya jumlah gaya di sumbu X-nya itu sama akan sebanding dengan sigma F sama dengan MA. Pakai hukum Newton ya pada sumbu X karena dia bergerak dengan percepatan konstan di sumbu X di kanan kiri. Dia akan bergerak kanan kiri ya. Gitu. Nah, sedangkan di sumbu Y yang berlaku adalah sigma FY sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kita lihat ya bahwa perubahan gerak dia itu, perubahan posisi dia hanya di sumbu X, di sumbu mendatar. Tapi di sumbu Y itu tidak ada perubahan posisi. Gitu ya, tidak ada perubahan posisi. Gitu ya. Kan nggak ada ya di gambar ini dia tiba-tiba terbang gitu kan, nggak ada. Karena ya benda hanya bergerak kanan kiri gitu. Jadi kalau misalkan kita analisis di sigma Fx sama dengan MA, berarti kita lihat
di sumbu X ya. Yang sumbu X berarti dia hanya bekerja gaya T1. Berarti T1 sama dengan MA. Berarti percepatan dari benda ini adalah A sama dengan T1 per M1 ya. Ini M1. M1. Karena kita menganalisis benda satu. Sedangkan di sumbu Y karena ada dua gaya nih, ada gaya N, ada gaya W. Nah, ingat kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif ya, kita setuju dulu, dan ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti kalau ke atas berarti yang N, berarti N-nya positif, W-nya negatif, berarti N min W sama dengan 0, berarti nilainya N sama dengan W. Nah, sekarang kita analisis pada yang kedua, sigma F sama dengan MA juga ya. Kenapa? Karena di sumbu Y-nya dia sumbu X-nya dia terjadi pergerakan posisi. Jadi dia bergerak dengan percepatan pasti. Berarti sigma F sama dengan MA. Maka karena di sistem ini ada dua gaya ya, ada T2 dan T1. T2 ke kanan positif, T1 ke kiri negatif, berarti T2 kurang T1 sama dengan M2 ya, dikali A. Karena masanya pada sistem ini masa benda yang kedua, berarti A-nya, sebentar ya, A sama dengan T2 dikurang T1 per M2. Seperti itu. Sedangkan di sumbu Y-nya sigma FY sama dengan MA. Sama ya, ini ada N1 ya, N2. Ini N1, ini W1. Berarti ini N1 kurang W1. Ini berarti N1 sama dengan W1. Dan ini N2 kurang W2. Berarti ini sama ya. Ini bukan MA, maka maaf, ini 0. Harusnya 0 ya, karena tidak ada perubahan posisi di sumbu Y. Berarti N2 kurang W2 sama dengan 0, dan implikasinya N2 sama dengan W2. Dan di sumbu X, pada sistem yang ketiga ini sama ya, sigma F sama dengan MA. Nah, ini gayanya ada P ke kanan dan T2 ke kiri, berarti P, gaya P dikurang T2 sama dengan M3A. Berarti A sama dengan P min T2 per M3. Dan untuk di sumbu Y-nya sigma FY sama dengan 0. Berarti di sini W3, ini N3. Berarti di sini N3 kurangi W3 sama dengan 0. Implikasinya adalah N3 sama dengan W3. Nah, ini adalah analisis pada sistem ini. Cukup menarik ya. Nah, ini dengan secara tidak langsung saya juga sudah mengajarkan bagaimana teman-teman caranya menggambarkan diagram gaya. Jadi kalau untuk menganalisis suatu sistem, gambar dulu diagram gayanya. Kalau misalkan nggak digambar pasti susah, pasti sulit ya, pasti sulit. Makanya kalau misalkan nggak digambar pasti susah ya. Itu tips saya untuk menguasai dinamika partikel. Oke, ini analisis pada benda tersebut. Dan juga saya juga mengajarkan bagaimana cara menggambarkan diagram gaya. Kalau diagram gaya W berat itu harus di pusat ya, di pusat kotak, di pusat massa. Dan pusat massa biasanya kalau pada kotak di tengah-tengahnya. Jadi kalau mau gambar W, gaya berat W, itu harus di tengah-tengah sini. Kalau misalkan digambarnya di sini, salah. Karena bukan pusat benda, pusat massanya bukan di situ, tapi di tengah-tengah sini. Jadi harus di tengah-tengah sini. Sedangkan kalau gaya normal, dia harus di pusat massa juga. Tapi bukan di pusat massanya, tetapi harus di permukaan garisnya itu harus mulainya di permukaannya. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau W kan tadi dia tepat di tengah-tengah. Kalau N dia melewati pusat massa tetapi harus berada mulainya itu dari si permukaan ya. Lihat ya, ini mulai diagram garis gayanya dari si permukaan. Dan sedangkan kalau si FG, si gaya gesek, itu dia harus di permukaannya, ya harus sejajar dengan si permukaan. Nggak boleh gayanya itu di sini. Gitu, seperti itu tidak boleh. Harus di bawahnya sini. Ya, harus di bawahnya sini. Oke? Harus di bawahnya sini. Oke? Itu harus perhatikan. Oke? Nah, oke. Sekarang kita ke gaya yang terakhir, yaitu gaya sentripetal. Dan ini berlaku pada gerak yang melingkar. Kalau tadi itu kan kita menganalisis geraknya yang translasi ya, atau gerak ke kanan ke kiri. Kalau ini geraknya yang memutar. Kita harus tahu bahwa ada yang namanya percepatan sentripetal ya. Kita sudah belajar itu di bab gerakan melingkar.
yaitu gerak percepatan yang muncul sebagai akibat adanya gaya sentripetal yang bekerja pada benda. Ya. Jadi kalau benda itu bergerak melingkar pasti ada yang namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal karena dia punya percepatan, pasti percepatan itu disebabkan oleh gaya. Ada gaya yang menyebabkan percepatan itu. Nah, percepatan itu timbul karena adanya gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal, kalau misalkan Anda lihat pada diagram ini, itu dia selalu menuju ke arah inti atau menuju ke arah pusat rotasi, pusat pergerakan, pusat lingkaran, pusat pergerakan rotasi, pusat pergerakan melingkar, ya. Ini yang membuat dengan adanya gaya sentripetal ini, inilah yang membuat si gaya itu menjadi bisa bergerak secara melingkar. Karena ini membuat gaya itu mau ke arah inti mulu, ke arah pusat mulu, pusat lingkaran. Tetapi kan Anda tahu bahwa selain ada gaya sentripetal, selain ada percepatan sentripetal, ada juga percepatan tangensial yang arahnya itu ke sini. Ya, percepatan tangensial. Jadi di sini ada percepatan sentripetal AS, ada percepatan tangensial. Jadi si percepatan tangensial bergerak sini, dia bergerak ke arah sini, percepatan sentripetal ini membuat benda ya terus bergerak melingkar. Seperti itu. Oke? Ya, jadi ini membuat benda itu terus bergerak secara melingkar seperti itu. Nah, dia itu arahnya selalu tegak lurus dengan vektor kecepatan. Maksudnya vektor percepatan ya. Vektor kecepatan dan juga vektor percepatan tangensial. Jadi selalu tegak lurus. Jadi antara sudut antara percepatan tangensial dengan si sudut percepatan sentripetal selalu tegak lurus seperti itu. Itu namanya gaya sentripetal. Itu percepatan sentripetal. Dan gaya sentripetal juga arahnya sama seperti percepatan sentripetal. Itu dia selalu menuju ke pusat dan selalu tegak lurus gitu ya. Dengan percepatan tangensial. Nah, asal gaya sentripetal, yaitu dari gaya tegangan tali sebetulnya. Jadi tegangan tali itu adalah sebetulnya yang membuat adanya gaya sentripetal. Biasanya kan kalau misalkan pada sistem seperti ini, yang ada bola terus dihubungkan oleh tali dengan si pusat rotasinya, itu pasti dia ada gaya sentripetal kan, gaya yang membuat arahnya ke pusat. Nah itu kan apa sih? Karena ada si tali itu. Karena adanya si tegangan tali itu. Kalau misalkan nggak ada tali ini nih, nggak ada yang namanya percepatan sentripetal. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita analisis dengan menggunakan hukum 1 Newton. Misalkan benda seperti ini. Bayangkan aja benda ini diam. Benda ini diam, pada seperti ini, pada kondisi seperti ini, ya. Lalu dia punya tegangan tali seperti ini. Dia kan punya, pasti kan si benda ini, tadi kita kan udah belajar gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu arahnya selalu ke pusat tali. Pusat tali itu jadi sini. Karena si Fs arahnya ke sini ya, ke kiri. Ke pusat dengan arahnya itu ke kanan ya. Sedangkan itu kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang si bola ya. Tapi kalau misalkan kita lihat sudut pandang si pusat rotasi, dia arahnya ke kiri. Jadi kalau misalnya kita analisis pada sistem ini sigma F sama dengan 0. Nah, pada arah ini nih ya, pada sumbu ini ya, itu ada Fs sama T gitu ya. Jadi Fs kalau misalkan kita gunakan hukum 1 Newton, berarti Fs, karena Fs kan ke kanan, T itu ke kiri ya. Kalau V ini udah beda lagi ya, ini beda lagi, nggak kita masukkan. Ini kan masuknya ke sumbu ya, karena dia itu atas bawah. Kalau Fs sama T itu kan kanan kiri, berarti ini sigma Fx sebetulnya. Sigma Fx sama dengan 0, Karena di sumbu X sana hanya ada Fs sama T, Fs kanan T ke kiri, berarti Fs kurang T sama dengan 0. Berarti T itu nilainya sama dengan Fs. Nah, ini yang menjadi bukti bahwa gaya sentripetal itu berasal dari gaya tegangan tali. Nah, Fs itu kita tahu besarnya, ya, besarnya itu adalah mv kuadrat per r. Atau sebetulnya bisa kita rombat, Fs itu sama dengan mas. V kuadrat per r, ini kan sama saja dengan percepatan sentripetal. Atau ini bisa juga sama dengan W omega kuadrat kali R ya. Fs sama dengan MAS gitu ya. Ini asalnya. Kenapa ada gaya sentripetal. Ini harus diperhatikan ya. Ini digunakan nanti pada saat menganalisis gerak
melingkar seperti itu. Oke. Nah, itu adalah berbagai jenis gaya. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan ke analisis kuantitatif terhadap masalah-masalah pada dinamika partikel. Jadi kalau masalah konsepnya sebetulnya sudah selesai, tapi menganalisisnya ini yang akan cukup banyak gitu ya, karena di sini kita lebih pada hukum Newton ini lebih ke analisis kuantitatifnya yang diperkuat. Nah, tapi untuk konsep-konsepnya Anda harusnya sudah mengerti. Nanti kita akan bahas soal-soal mengenai. Baik. Nah, ini jadi kita sudah mengenal berbagai jenis gaya dan juga konsep-konsep hukum Newton. Nanti akan kita lanjutkan dengan menganalisis suatu sistem, banyak sistem ya. Nah, nanti akan saya berikan soal latihan dari pertemuan yang ini, dari materi-materi yang tadi kita sudah bahas, sebanyak 16 slide ini. Dan nanti kita akan belajar menganalisis kuantitatif masalah dinamika partikel. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.